Citra buruk Bea Cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tak henti menjadi buah bibir dalam beberapa waktu belakangan. Bea Cukai habis dirujak oleh warganet dan ini bukan tanpa alasan. Warganet dibuat heran, mengapa mahalnya biaya yang harus dibayar tidak sebanding dengan biaya barang yang dibeli. Bahkan, ada piala kontes menyanyi yang juga dikenakan pajak. Hal ini tentu sangat bikin geleng-geleng. Bahkan, menterinya sendiri pun juga tidak tahan dengan kelakuan para pejabat bea cukai yang terus-menerus melakukan kesalahan seperti ini. Bahkan, presiden pun sampai turun gunung untuk membenahi sistem tersebut. Jadi, seberapa kontroversial sebenarnya kasus bea cukai ini? Dimulai dari penahanan alat bantu SLB dari Korea Selatan. Alat belajar bantuan dari perusahaan OFHA Tech Korea Selatan ditahan oleh bea cukai sejak 18 Desember 2022. Bahkan, dikenakan bea masuk ratusan juta. Padahal dalam aturannya, barang hibah atau bantuan seharusnya tidak dikenakan biaya apapun. Kasus ini baru selesai belum lama ini. Artinya, sudah 2 tahun Bea Cukai belum menyerahkan alat belajar bantuan untuk SLB tersebut selama kurun waktu 2 tahun. Pihak Bea Cukai mengatakan ada kesalahpahaman antara pihak Bea Cukai dengan pihak SLB. Apakah benar? Kalau kasus yang satu ini, apakah ada kesalahpahaman juga? Jadi, di tahun 2015, perempuan bernama Fatimah Zatrunisa ceritanya ikut lomba nyanyi di TV Jepang. Terus, Zara ini menang dan dapat piala. Karena pialanya cukup gede, alhasil piala itu dikirim ke Indonesia lewat paket. Namun, ketika ingin diambil, paket piala tersebut malah dikenakan pajak oleh Bea Cukai sebesar 4 juta rupiah. Tidak hanya pajak, Bea Cukai meminta Fatimah membuktikan surat-surat telah mengikuti ajang menyanyi tersebut. Bahkan, pihak Bea Cukai juga meminta dirinya untuk menyanyi sebagai bukti. Namun untungnya, setelah berdebat alot dan melampirkan bukti yang kuat, perempuan tersebut dibebaskan dari pajak. Ada lagi nih, masalah tentang Bea Cukai yang gak habis-habis untuk dibahas. Ada seorang pria yang curhat di laman X yang mengatakan ia membeli sepatu seharga 10 juta, namun dipajak sebesar 30 juta. Setelah hal ini viral, pihak Bea Cukai akhirnya melakukan klarifikasi mengenai rincian data mengapa pajak yang diberikan sebesar 30 juta. Setelah melakukan klarifikasi, netizen malah makin murka dengan institusi ini. Ada lagi seorang cewek beli baju seberat setengah kilogram, namun dikenai biaya 32 juta. Warganet banyak yang menyarankan untuk minta rincian biayanya. Namun, banyak juga yang menyarankan untuk tidak mengambil barang tersebut dengan mengikhlaskan bajunya saja. Ngomong-ngomong soal nggak ambil barang ke Bea Cukai karena harga pajaknya yang di luar nurul, artis Angie Storia juga penasaran tentang harga bea masuk tasnya yang dibeli dari luar negeri. Ia penasaran mengapa harga bea masuk tersebut lebih mahal daripada harga tasnya itu sendiri. Hal itu lantas mengurungkan niatnya untuk menebus tas itu, karena pajak yang harus dibayar nominalnya melebihi harga tasnya. Heran dengan hal tersebut, Angie lantas bertanya, jika tidak membayar pajak, apakah hal tersebut harus dikembalikan pada penjual atau pengirimnya? Merespon hal tersebut, pihak Bea Cukai berujar bahwa tas yang di Angie maksud masih tersimpan dengan baik di gudang PJT, bukan dikuasai Bea Cukai. Oke, tadi kita udah ngebahas nih, segala macam rentetan kelakuan Bea Cukai bikin presiden kita yaitu Bapak Jokowi turun gunung. Bagaimana enggak? Enggak hanya kontroversi mengenai pajak bea yang harganya nggak masuk akal ini, namun juga ada oknum pekerja Bea Cukai yang tidak bekerja dengan benar dan juga terkena kasus. Mulai dari Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat. REH dicopot atas dugaan benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarga yang bersangkutan. Hingga ex-Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmonto, sebagai tersangka oleh KPK dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun sayangnya, Presiden Jokowi belum memaparkan tindakan apa yang akan dilakukan untuk turut mengawasi langsung kinerja Bea Cukai. Ya, sebagai warga Indonesia, kita berharap ke depannya Bea Cukai bisa memberikan transparansi. Dan juga kita berharap ke depannya Bea Cukai bisa masuk akal lah kalau misalnya ngasih harga pajak ke suatu barang. Apalagi sampai dipersulit tuh izinnya. Kan kasihan, nggak banget deh. Nah, nggak berhenti di situ guys, BTW. Warganet ini juga curiga bahwa sebenarnya Bea Cukai ini sekarang lagi dalam misi. Misi apa sih? Misi untuk membenarkan citranya yang sudah terlanjur buruk di depan mata masyarakat. Soalnya sempat viral, Bea Cukai nyari influencer diduga untuk memperbaiki citra mereka dengan menghubungi influencer salah satunya yaitu Bima Yudo. Bahkan baru-baru ini,
Bea Cukai trending topik di X dengan tagar Bea Cukai terbaik dan kinerja di JBC paling oke. Karena tagar yang tak biasa itu bisa sampai trending topik, warganet menduga pihak Bea Cukai pakai buzzer. Tapi masuk akal sih. Masa tagar yang gak lazim ini bisa sampai trending? Ya nggak sih? Gila ya. Banyak banget kontroversi yang dilakukan oleh Bea Cukai. Nggak habis-habis. Tapi kita tentu berharap semoga kedepannya Bea Cukai bisa berbenah dan juga pada akhirnya bisa mempunyai citra yang bagus di mata masyarakat. Biar nggak bikin kontroversi terus. BTW, kalian ada nggak nih pengalaman yang di luar nalar sama Bea Cukai? Share ya!